kotoran baru. Surut. Ketika konflik bersenjata di Aceh selesai, Aceh kembali damai, masyarakat sudah mulai lagi bisa aman beraktivitas. Nah, ini pertumbuhan kegiatan masyarakat di sekitar hutan juga semakin tinggi. Desa-desa yang tadinya berada di pinggiran hutan yang sempat mereka keluar eksodus, mereka akan kembali lagi ke desa mereka, mengelola tanaman mereka, mengelola kebun-kebun mereka. Ini yang menyebabkan juga intensitas pertemuan ruang antara manusia dan gajah ini semakin tinggi. Belum lagi kita melihat ada perizinan-perizinan untuk pembukaan perkebunan kelapa sawit dalam skala besar, perizinan hutan tanaman industri. Nah, itu yang banyak memotong jalur-jalur gajah di Aceh sampai saat ini. Jadi, ruang pergerakan gajah dan manusia pasti terjadi dalam kondisi seperti ini. Mau tidak mau. Ya, saya di sampingnya di Reje, petani nenas. Satu tempat di atas 1 hektar udah habis total dah, nggak ada lagi. Nah, tinggal yang ini yang depan rumah, itu pun karena dekat sama rumah bisa dijaga. Mudah-mudahan jangan sampai inilah. Harapan saya satu-satunya cuma itu. Malam di sini tuh kalau gajah tuh nyebrang jalan nih, sama kayak kita manusia nyebrang. Tengoknya kiri, tengoknya kanan, nyebrang dia pelan-pelan. Satu ekor gajah melintas di jalan ya. Ya, nyebrangnya. Nengnya, seraunya. Jadi dia sama mobil, sama Honda nih nggak ngaruh lagi. Biasanya kalau yang satu nih yang masuk tadi malam, selalu rumah sasarannya. Rumah itu dapur, selalu dapur yang dirusak. Ini jendela nih. Dia diambil kacanya dia pagi ini kan turun di meja. Diambil garam. Habis itu dilihat sama istri. Istri jerit baru dia pergi. Terus ini bekasnya tadi malam. Tadi malam. Masih di sini mungkin dia istirahat. Sebenarnya Pak, kami pun nggak ingin hidup berdampingan dengan gajah. Nggak ingin. Ketakutan itu beda dengan ketakutan yang lain, Pak. Seperti masyarakat kemarin, begitu dilihatnya gajah di samping rumahnya, teleponnya saya nggak bisa jalan lagi dia, Pak. Ini lututnya ini apa namanya? Gemetar, habis itu nggak bisa berdiri. Dan saya rasakan tadi malam masuk ke pekarangan rumah saya pun begitu. Jadi saya pikir seperti ini ketakutan kita itu manusia terhadap hewan yang besar ini. Malam-malam itu dia nggak nampak dia Pak. Kita sentir pun nggak nampak. Padahal badannya kan cukup besar. Kita pikir batu atau apa semak gitu. Kita sentir tuh nggak memantul dia. Saya sudah sering Pak. Nggak malu saya di tempat ciri ini saya sampaikan. Sudah sering saya kencing jana Pak. Sana tuh banyak makanan tuh. Mandi dulu. Sana di Kerakal tuh banyak. Oh, Kerakal belum, Kerakal. Nah, tuh banyak sana. Mandi dulu di kolam nih. Iya. Jangan mandi lagi suruh dia. Gajah semalam di belakang itu Ini besar telapak kaki 40 kali 40 udah. sering lewat kan. Udah selama ini 2 kali ya, kemarin 2 kali ya, sekali ke 2 kali. Cuma habis juga itu tanamannya, tanaman di belakang kayak gitu. Yang lain nggak diganggu. Enggak, kalau rumah alhamdulillah enggak. Untung kali pun kan. Kalau dia masuk ke rumah kayak mana kita kan. Gede kali. Ada ngintip semalam dari lubang itu. Nama saya Syariat Abadi, profesi saya sebagai mukim sudah 2 periode, berjalan sudah sekitar 7,5 tahun. Sekitar 17 tahun ke belakang ini, skupnya sangat kecil sebenarnya gajah ini Pak.
Seandainya diatasi dalam skop yang kecil ini jelas mampu dan bisa. Tapi barangkali di lain hal kita tidak juga mengerti dari pemerintah atau dari yang mana. Ini skop gajah ini sekarang sudah sangat membesar. Membesar yang dapat menimbulkan sifat negatif terhadap produksi petani. Karena petani ini kan salah satu tanamannya berbentuk pinang, pisang dan sebagainya. Tapi ini adalah makanan-makanan yang terus terang ini sangat disukai oleh gajah. Dari sini dia terus makan pisang, dari pisang terus ke jalan raya, terus ke ujung sana dia ke tempat Pak Kecik. Nah, nampaknya jalan pertama tadi malam dia dari sini, dia pukul ini, lewat, baru dia ke sana. Kayak kemarin saya tanam pisang di situ Pak, 1 hektar, udah merah-merah buahnya. 2 malam dihantam sama gajah, habis. Lalu ditanya orang, apa kendalanya? Saya bilang hama itu sah-sah saja. Itulah hamanya, maka kita tidak bisa bercocok tanam di negeri antara ini. Itu secara umumnya itu hamanya Pak. Dan sekarang ini Pak, desa kami ini desa termiskin di Aceh nih Pak. Pertanian lumpuh. 90% imbas dari gajah tadi Pak. Ini rumah yang sudah dirobohkan oleh gajah. Jadi atapnya sudah dibongkar. Ini pokok-pokok pinang sudah mulai tumbang. Hampir dipastikan kalau gajah tersebut masuk ke kampung, selain tanaman, rumah sasarannya. Di sini hampir 100% rumah kebun nggak ada lagi. Ada tiga keluarga masih ngungsi. Rumahnya karena nampak tadi plastik. Itu rumahnya udah dirusak gajah tuh. Maka nggak sanggup lagi dia buat rumah lain, dia buatnya plastik. Udah ini dekat, paling ada 100 meter dari sini. Hancur total rumahnya. Itu imbas dari gajah tahun 2022. Nah, ketika gajah masuk ke kampung, sebenarnya masyarakat juga ada melakukan upaya-upaya secara tradisional. Misalnya seperti apa? Setiap musim gajah masuk, misalnya mereka itu akan ada di kebun mereka. Mereka akan menghidupi api unggun di malam hari, karena gajah kan aktifnya di malam hari ya. Atau mereka juga dulu sekali sebelum mengenal mercon atau bunyi-bunyian, mereka memakai alat-alat kentongan atau bunyi-bunyian yang untuk mengusir gajah. Atau juga mereka menggunakan cara-cara mengusir gajah dengan makrifat. Atau ada dulu doa-doa di kampung seperti itu. Bangkul, surut, jangan di kampung kami lagi cari makan, jauh-jauh, kamu pergi saja ke hutan, seperti itu. Tahun 2016 kami sebenarnya ingin mengabdikan diri kepada desa kami terlebih dahulu. Kami ingin menyelamatkan flora dan fauna di wilayah Karangampar Bergang khususnya, umumnya di seluruh Aceh. Dan kami di TPFF ini, peserta kami ada 24 orang di 2 desa. Kami membangun TPFF ini dengan tujuan menyelamatkan pemukiman masyarakat dan gajahnya gitu. Ukuran airnya tahu Bang kan? Tahu. Berawal dari maraknya perburuan, serta sering terjadinya interaksi negatif antar penduduk desa dengan sekawanan gajah, tim pengaman flora fauna atau yang lebih dikenal dengan TPFF dibentuk oleh Muslim sejak tahun 2016 silam. Muslim tergerak untuk menjadi relawan dalam menjaga ekosistem yang ada. Dengan alat yang cukup sederhana, bukan hambatan untuk mereka dalam membantu warga untuk menggiring sekawanan gajah liar yang masuk ke pemukiman dan kebun warga. Itu aja. Ini. Terus. Konya. Terus. Jadi di sini ada beberapa titik jalur gajah itu. Ada yang dari Pame, kecamatan desa Pame, dia masuknya ke Karangampar juga. Ada dari Pantanlah, masuknya ke Karangampar juga. Dan memang sentral terbesarnya itu adalah di Pailah, yang mereka sering kunjungi hampir setiap bulan dia ada di sini.
Pertama sekali kami kadang-kadang mendapatkan informasi dari masyarakat setempat yang berkebun, dan mereka menyampaikan kepada kami bahwa ada gajah di sekitaran kebun dia. Mungkin 2 atau 3 orang akan turun. Nanti betul positif atau enggaknya ada gajah itu, mereka melaporkan, dan kami kumpul bersama. Nanti kami mengantisipasi untuk giring ke dalam hutan lagi. Tapi sebelum kami melakukan penggiringan, kami lapor dulu CRU dengan BKSDA. Mana bang? Mana? Oh, sana. Cong itu dia. Kami hanya relawan, kami nggak punya pembiayaan tersendiri. Ya kadang-kadang kami selalu memang meminta bantuan kepada beberapa NGO, LSM gitu ya kan. Tetapi yang paling utama dalam kegiatan kami ini adalah komunikasi antara kawan. Karena kadang-kadang kayak di sini nggak ada sinyal, di sana nggak ada sinyal. Jadi kami komunikasi dalam penggiringan itu susah, harus teriak dulu. Kadang-kadang kalau nggak nyampe, kejar dulu kawan tadi. Teriak dulu di mana kira-kira. Ini jejak turun ini. Kotoran baru. Surut. Kadang-kadang kawan-kawan ngecek ke lapangan, ternyata gajah itu udah kebobolan masuk ke dalam pemukiman ataupun perkebunan. Jadi kami mengatur strategis nanti 4 orang, jadi letter U dia bang. Pakai ayo nih, aneh lu ah. Lepas dari situ bisa bisa. Lewat situ. Upaya-upaya yang dilakukan oleh anak-anak muda di Karangapar Bergang secara mandiri untuk mereka menangani konflik dengan gajah ini yang kita lihat menjadi salah satu poin bagaimana dampak konflik gajah itu bisa ditekan, intensitas konflik itu bisa dikurangi. Meskipun masih banyak hal-hal yang belum mereka bisa tangani, tapi sebagai sukarelawan ya, ini semangat yang patut kita acungin jempol bahwa ada inisiatif anak-anak muda yang mulai berpikir bagaimana mereka mengamankan hutan dan satwa yang mereka miliki. Kebanyakan kami berupaya terus, kami kadang-kadang kalau sudah habis akal juga, kami ajak CRU, kami ajak ini, kadang-kadang ya dengan gajah jinak. Kami sebenarnya sih sudah berupaya
dari kawan-kawan TPFF dan kawan-kawan NGO lain juga udah berusaha untuk ingin menyelamatkan kawasan gajah, khusus gajah gitu. Yang mana beberapa tahun lalu Desa Karangampar dan Bergang ini sudah notulen, bahkan sudah punya kesepakatan bersama. Itu di situ ada tokoh masyarakat, ada tokoh pemuda, ada aparatur kampung, tokoh perempuan. Mereka menyepakati menyiapkan lahan gajah itu untuk pribadi, untuk tempat gajah gitu. Jadi diharamkan bahwa aparatur mengeluarkan surat izin di situ untuk pembukaan lahan kembali. Perasaan saya, gajah yang ada di Kecamatan Pintu Rimegayung, penanganannya harus diserahkan kepada pemerintah, Pak. Kan ini lingkungan hidup juga harus turun tangan. Ini kan persoalan lingkungan, Pak. Dan ini hak asasi manusia seharusnya turun tangan juga. Menghilangkan kerasa nyamanan daripada warga itu sendiri. Ini harus kerjasama antara HAM, Hak Asasi Manusia, Komnas HAM, bersama lingkungan hidup, serta BKSDA sendiri.